Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan masih diberi semangat untuk menuntut ilmu. Oke, hari ini kita akan belajar untuk materi baru, yaitu ELISA dan Automated ELISA. Oke, materi imunoserologi kali ini ELISA. Apa itu ELISA? ELISA adalah Enzyme Link Immunosorbent Assay. Dengan dasar pemeriksaan ini adalah pengikatan antara antigen dengan antibodi. Jadi aplikasinya untuk mendeteksi adanya antibodi dan antigen gitu. Nah, ELISA ini ada dua teknik, yaitu pertama adalah teknik kualitatif. Kualitatif itu dikaji dari mana? Nah, ini ada dikaji dari terjadi perubahan warna yang menandakan bahwa adanya antibodi berikatan dengan antigen spesifik, secara spesifik. Nah, lalu bagaimana nih yang warnanya biru-biru ini gitu ya? Bisa jadi ini adalah larutan standar atau larutan blanko seperti itu. Nah, yang terjadi perubahan warna inilah yang menandakan adanya reaksi antara antibodi dengan antigen. Selanjutnya, kan ini hanya sudah perubahan warna. Oh, kalau sudah perubahan warna artinya ada reaksi. Kan kita ingin tahu berapa banyak jumlahnya. Nah, jumlah ikatan antara antigen dengan antibodi dapat ditentukan dengan nilai absorbansi. Inilah yang dinamakan teknik kuantitatif. Dikaji dari mana gitu? Dikaji dari, nah kita lihat di sini ada standar 1 sampai dengan 7. Ini konsentrasinya, kemudian ini ada rata optical density-nya, dan ini adalah sampelnya. Sampel, kemudian ada nilai absorbansinya. Lalu nanti kita hitung. Begitu. Nah, perhitungan ini yang namanya teknik kuantitatif. Kalau kualitatifnya ada atau tidak, kan melalui visual ya. Visual mata kita gitu ya, yaitu ada reaksi, tapi kan kita belum tahu. Nah, bisa mengetahui kuantitatifnya lewat apa? Lewat ELISA reader, begitu. Ya. Apa itu antibodi? Disekresi oleh sel plasma. Kemudian biasanya digunakan antibodi monoklonal karena lebih spesifik untuk epitop tertentu daripada antibodi poliklonal. AB ini maksudnya antibodi ya, gitu. Nah, kenapa? Karena ya tadi monoklonal itu adalah mengenal banyak gitu. Jadi sama saja kalau kita berkenalan sama orang, kita akan cenderung kita mengenal semua orang dulu, karakternya seperti apa. Baru nanti kalau kita punya sahabat adalah orang yang memiliki kecenderungan bahwa saya tertarik sama orang ini sebagai sahabat karena dia yang lebih paham bagaimana perjalanan hidup saya gitu misalnya. Begitu juga dengan antibodi gitu kan. Nah, yang digunakan adalah monoklonal yang benar-benar spesifik satu gitu. Sama aja kalau kita punya masalah, kita punya curhat ke sahabat ya, sahabat-sahabat tertentu yang akan kita curhati begitu. Nah, itu analoginya. Oke. Kalau antibodi poliklonal digunakan ya kita tidak akan bisa men-screening. Maksudnya bisa kelihatan reaksi tapi tidak spesifik, tidak sespesifik dari monoklonal. Dapat dibeli terpisah atau dalam paket ELISA kit gitu. Jadi tergantung pabrikan masing-masing atau tergantung juga preferensi. Misalnya, oh ternyata di antibodinya gitu ya, di ELISA kit gitu itu sudah lengkap antibodi primer maupun antibodi sekunder. Nah, sedangkan misalkan saya di labnya ada nih antibodi primer yang bisa digunakan untuk semuanya, atau antibodi sekundernya yang bisa digunakan untuk semua begitu. Nah, gitu. Itu bisa saja gitu. Bisa terpisah atau paket ELISA kit. Yang penting adalah bisa menimbulkan reaksi antara antigen dengan antibodi. Diproduksi dengan cara induksi respon imun humoral pada hewan coba, rat, mouse, mice, bahkan rabbit gitu ya. Dengan cara injeksi antigen berulang, dilakukan ekstraksi sel dan purifikasi antibodi. Ini umumnya itu digunakan untuk mendapatkan antibodi poliklonal. Nah, caranya bagaimana? Saya tinggal menyuntikkan nih. Saya pengen ambil nih. Saya mau ambil yang namanya antibodi terhadap morfin. Maka saya menyuntikkan setiap hari injeksi morfin ke tubuhnya rat atau tubuhnya tikus selama 2 bulan berturut-turut gitu. Supaya apa?
supaya saya bisa mendapatkan antibodinya terhadap morfin gitu. Selama 2 bulan, nah setelah itu saya ambil darahnya lewat vena orbital, kemudian saya sentrifugasi, kemudian jadi serum. Nah, di situ serum itu mengandung antibodi terhadap morfin, tapi sifatnya poliklonal. Yang kita dapatkan adalah poliklonal. Kenapa? Ada pajanan terus-menerus dari pemberian morfin. Nah, dapat juga diekstraksi dari manusia yang telah diimunisasi dengan antigen tertentu. Iya, bisa gitu. Nah, kalau kita tadi bicara bahwa poliklonal bisa pajanan terus-menerus, bagaimana kita bisa mendapatkan antibodi monoklonal? Bisa lewat hibridisasi. Jadi harus kita kultur dulu, kemudian kita beri tambahkan medium atau cairan asites begitu. Nah, antibodi poliklonal apa nih bedanya gitu ya? Disekresikan beberapa klon limfosit. Jadi limfosit ini akan mensekresi, kemudian dia akan mengenal banyak epitop gitu. Heterogen, tidak spesifik, titernya rendah, sukar dikarakterisasi karena tadi kecenderungan bisa mengenal beberapa epitop. Sama aja kayak seperti kita berteman gitu kan, kita boleh berteman dengan siapa saja. Karena boleh berteman dengan siapa saja, kita akhirnya terpapar baik dan buruknya orang begitu. Sehingga kita kan tadi baik dan buruknya orang, kita akan bisa paham bahwa kita akan menyerap semua informasi itu, sehingga kita akan kurang spesifik. Kira-kira teman yang saya butuhkan itu apa begitu. Nah, harga murah, kemudian tersirkulasi dalam darah, diperoleh melalui proses imunisasi. Jadi dia harus ada pajanan tertentu. Nah, bedanya apa dengan antibodi monoklonal? Dia disekresikan oleh satu klon limfosit sehingga dia mengenal satu epitop. Jadi bayangannya tadi kita punya teman, kemudian karena teman kita banyak, kita menyerap berbagai informasi. Nah, lalu yang membedakan apa? Ketika kita memutuskan untuk bersahabat gitu dengan seseorang, kita akan mulai men-screening itu. Misalnya karena kita sudah terbiasa untuk bersama-sama selama dalam kurun waktu tertentu, atau kita juga sering misalnya punya kesamaan karakter atau punya kesamaan sifat gitu. Atau juga misalnya karena saya kalau curhat biasa sama dia karena saya tidak pernah dapat dia tidak ngejudge, jadi dia akan selalu memberikan advice sesuai dengan kondisinya misalkan gitu. Nah, begitu juga monoklonal gitu. Kita dapatkan tadi yang antibodi poliklonal. Kalau kita mau bikin monoklonal, kita tinggal lakukan hibridisasi atau hibridoma gitu ya. Lakukan hibridoma dengan apa? Dengan ditumbuhkan ke medium kultur gitu. Medium HA, hipoxantin, aminopterin, timidin, cairan asites. Sehingga apa? Karena dia bisa mengenal satu epitop. Sama seperti teman tadi gitu ya. Kita bisa mengenal secara spesifik teman kita karena kita kecenderungan bahwa teman saya ini selalu ada ketika suka dan duka. Udah, itu satu klop. Jadi saya klop sama dia. Satu klon saya bisa dia mengenal. Jadi kalau ada apapun suka duka, saya suka berbagi kayak gitu. Nah, akhirnya dia menjadi spesifik. Akhirnya kita akan mulai kecenderungan bahwa saya punya banyak teman tapi sahabat hanya beberapa begitu ya. Sama juga dengan monoklonal. Karena dia mengenal satu epitop, dia akan lebih spesifik dan sifatnya homogen gitu. Nah, sama dengan sahabat. Kalau kita sudah semakin dekat dengan sahabat kita, kita akan memiliki beberapa kecenderungan untuk karakternya hampir sama seperti itu. Titernya tinggi, mudah dikarakterisasi tadi. Karena kita sudah terbiasa bersahabat lama dalam jangka kurun waktu tertentu, maka kita akan mudah dikarakterisasi. Oh, ini kalau si A nih bareng, kalau nggak ada si B tuh rasanya kayak makan nasi tanpa garam gitu ya misalnya. Sehingga harganya mahal. Makanya kenapa kita sahabat itu harganya sangat mahal sekali gitu ya. Teman bisa banyak tapi sahabat itu berharga. Nah, itulah tadi karena sifatnya spesifik. Maka jadilah orang yang spesifik begitu ya. Spesifik. Contohnya gini, kita punya passion, kemudian passion ini dijadikan sesuatu hal yang
berharga gitu. Misalkan saya suka fotografi umpama. Nah, fotografi ini dari passion saya, akhirnya saya mulai mengembangkan diri, buka studio atau mulai pelatihan fotografi, membuka pelatihan fotografi atau buka online course dan lain sebagainya. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang mahal. Nah, itu analoginya seperti itu. Oke, next. Alat dan bahan apa? Yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan dari ELISA kit itu sendiri. Begitu ya. Ini kemudian ada antibodi primer atau antibodi sekunder yang terlabel enzim gitu ya. Karena tadi enzim link immunosorbent assay. Jadi ada antibodi primer, kemudian nanti ada antibodi sekundernya yang sudah berlabel dengan enzim dan nanti enzim pasangnya adalah substrat gitu ya. Oke, terus selanjutnya ada 96 well plate gitu ya. Ini tergantung juga pada merek dari kitnya. Ada juga nanti di sini yang satu utuh seperti ini satu rangkaian. Ada juga yang ternyata dari satu pabrikan ini bisa lepas satu persatu, one by one gitu. Itu ada. Jadi tergantung pabrikan tadi yang mengeluarkan kit. Nah, selanjutnya lagi ada mikropipet dan tip yang jelas. Tipnya itu disesuaikan dengan prosedur yang ada di dalam kitnya tadi. Yang perlu diperhatikan adalah prosedur antara kit satu dengan kit yang lain berbeda. Jadi tolong dibaca secara runtut dan dibaca secara detail. Kalau bisa itu dibaca dulu manual prosedurnya, kemudian dipastikan tip berapa aja yang kita gunakan gitu ya, mikropipet ukuran berapa saja yang kita gunakan. Nah, ini kalau kalian mau yakin sendiri itu bisa gitu ya, one by one gitu ya, satu persatu, satu kolom ini kemudian diisi gitu ya, satu baris ini satu kolom, ini ada 8 baris dan dengan 12 kolom gitu ya. Selanjutnya di sini ada multi channel pipet. Apa fungsinya? Fungsinya juga sama dengan mikropipet, hanya saja di sini masukkan terus bisa langsung gitu ya. Jadi ini 8 isinya, 8 sampai 12 gitu ya, multi channel pipet. Ini tinggal masuk, sekali masuk tuh banyak. Jadi modelnya sama seperti kalau kita pengairan gitu ya, satu banyak gitu. Jadi satu masukkan, kemudian kita sekali tekan itu sudah banyak gitu ya, jalan. Ini kalau yang sudah profesional bisa kita pakai ini gitu ya. Kalau masih belajaran atau kita masih ragu-ragu, saya satu aja dulu lah, satu kolom gitu ya, satu kolom, kemudian satu sumuran dengan mikropipet ini tidak masalah begitu ya. Tinggal ini sesuai dengan kecepatan teknik yang kita gunakan begitu. Next gitu ya, alat dan bahan antigen, monoklonal antibody, kemudian microplate, blocking buffer, serum sample, conjugate, ini isinya ada secondary antibody dan enzim gitu ya. Ada substrat, kemudian ada stop solution. Ini satu paket harganya. Yang perlu kalian perhatikan tadi ada antibody monoklonal. Next, selanjutnya ini namanya ELISA reader untuk membaca berapa banyak jumlah ikatan antara antigen dengan antibodinya. Begitu. Nanti akan keluar stroke gitu ya, mirip stroke belanjaan, kita akan keluar di sini gitu. Yang perlu diperhatikan adalah nanti stroke yang keluar gitu atau kertas yang keluar, biasanya kadang-kadang sih seringnya itu terhapus dengan sendirinya. Jadi kalau sudah lama penyimpanannya, terus tintanya akan cenderung menghilang tulisannya. Nah, saran saya adalah ketika sudah melakukan ini gitu ya, dengan pengujian ELISA itu di scan begitu, di scan atau di foto, sehingga kalau nanti kertasnya luntur itu kita masih punya backupan gitu. Oke. Aplikasi penggunaan ELISA apa saja untuk deteksi potensi alergi makanan? Kacang, susu, almond, walnuts, dan telur gitu. Ini misalkan kita ingin tahu berapa kadar imunoglobulin E pada penderita alergi dermatitis misalkan begitu, atau alergi dingin, atau alergi makanan, atau alergi yang lain gitu. Ini contohnya adalah alergi makanan gitu. Selanjutnya konsentrasi protein serum,
Misalkan penyakit dengan kejadian luar biasa, contohnya HIV, flu burung, kolera, STD, soil transmitted helminth, dan sebagainya. Nah, saya contohkan adalah HIV. HIV ini selain kita screening dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test atau imunochromatografi, kita juga perlu melakukan 3 kali pemeriksaan dengan ELISA. Apabila positif, nanti kita langsung lanjut ke Western blotting, yaitu deteksi antigen, contohnya hormon gestasi, obat gitu ya, hormon seperti itu penggunaan ELISA. Tahapan penggunaan ELISA ini saya mohon maaf masih menggunakan bahasa Inggris karena kita lebih memudahkan saja supaya esensi dari penggunaan ELISA ini lebih gampang gitu. Yang pertama adalah coating. Coating itu mengcoating micropipette plate wells with substansi. Jadi di sini tuh ada antigen yang sudah tercoating atau terpasang gitu ya, tertempel pada si well-nya, sumurannya. Kemudian blocking setiap ikatan yang tidak berikatan ini untuk menghindari adanya false positive gitu. Jadi kita tambahkan namanya blocking solution. Supaya apa? Supaya menghindari adanya false positive. Nah, setelah itu tambahkan dengan essential antibody, bisa rabbit, bisa mice, bisa mouse gitu ya. Ini ada penambahan antibody spesifik. Kemudian menambahkan bahan tambahan, antibody tambahan yang biasanya antibodinya antibody sekunder yang sudah terlabel dengan enzim, namanya antibody konjugat gitu. Di sini tambahkan dengan antibody konjugat sebagai antibody sekunder. Jadi antibody sekunder yang sudah terlabel dengan enzim. Nah, setelah itu enzim ini kan pasangannya harus dengan substrat kan. Nah, karena pasangannya substrat, maka kita harus reaksikan substrat dengan katalis untuk membentuk suatu ikatan. Akhirnya terjadi perubahan warna. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada tipe ELISA. Pertama adalah direct ELISA, indirect sandwich capture, kemudian competitive ELISA. Direct ELISA, di sini adanya pengikatan langsung antara antigen dengan antibodi, kemudian antibodi harus dilabel dahulu, setelah itu divisualisasi dengan penambahan substrat, digunakan untuk mendeteksi antigen. Nah, di sini kita ada antigen ya, katakanlah antigen terhadap hormon gestasi misalnya ya. Nah, di sini kita tambahkan antigennya itu sudah terlabel di sini. Antigennya sudah ada di dalam plate. Kemudian kita tambahkan antibodi pasien. Nah, kemudian ini kan sebagai antibodi primer ya. Nah, antibodi primer ini harus berikatan juga dengan antibodi sekunder tadi, begitu. Nah, antibodi sekunder tadi sudah terlabel dengan yang namanya conjugate gitu. Ada enzim yang disebut sebagai conjugate. Nah, dia akan menangkap gitu ya antibodi primer. Nah, antibodi sekunder tadi. Nah, karena tadi di sini ada enzim, maka kita perlu substrat sehingga terjadi perubahan warna. Maka disinilah disebut sebagai deteksi antigen. Nah, direct ELISA memerlukan keahlian melakukan konjugasi sehingga memerlukan tahapan antibodi dan dilanjutkan dengan pelabelan. Ini kelebihannya lebih ekonomis dibandingkan tipe ELISA lainnya karena langsung ya tadi antigennya sudah di dalam plate, kemudian kita tambahkan antibodi dari pasiennya gitu ya, pasien, kemudian ini kan antibodi primer ya, karena antibodi primer kemudian dia harus ditangkap oleh antibodi sekundernya yang sudah terlabel dengan enzim. Nah, akhirnya ditambahkan substrat gitu ya, enzim pasangannya dengan substrat, makanya namanya ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Selanjutnya indirect ELISA, antigen terikat pada plate, deteksi antibodi. Kemudian well dilapisi dengan purified antigen atau antigen yang dimurnikan, kemudian ditambahkan serum.
inkubasi 60 menit pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian ditambahkan dengan konjugat gitu ya. Nah, di sini nih begini, ini protein yang sudah antigennya dipurifikasi, kemudian ditambahkan dengan antibodi primer, sehingga dia akan mengikat protein yang tadi sudah ada di dalam plate tadi gitu ya, well plate. Selanjutnya kita akan mencuci, dan di sini ada excess washed away gitu ya. Jadi dia akan kelebihan dari yang sudah dicuci. Nah, karena sudah dicuci ditambahkan lagi dengan antibodi sekunder. Nah, ketika ada penambahan antibodi sekunder kan pasangannya sama antibodi sekunder tadi dengan konjugat ya, enzim. Jadi sebagai konjugat dia harus ditambahkan dengan kromogen atau namanya substrat gitu ya, substrat atau kromogen. Jadi ditambahkan kromogen, inkubasi selama 30 menit 18 sampai 25 derajat Celcius. Jadi masukkan, kemudian ditunggu sampai dalam waktu jangka tertentu, kemudian diinkubasikan gitu ya. Jadi masukkan, tunggu, inkubasikan pada suhu sekian gitu. Nah, ini pada prinsipnya tuh disesuaikan dengan kitnya juga gitu ya. Indirect biaya mahal karena memerlukan konjugat fragmen immunoglobulin yang akan dideteksi. Kemudian kelebihannya hasil uji lebih spesifik bila dibandingkan dengan direct tadi. Selanjutnya ada sandwich ELISA. Ini antibodi terikat pada plate, kemudian mendeteksi antigen pada serum dan plasma. Selanjutnya deteksi antibodi terikat cairan pada pada cairan cerebrospinal, cairan ludah, sekresi air mata, dan mendeteksi sitokin juga bisa begitu ya. Contohnya yang sudah kita lakukan adalah imunoglobulin E gitu ya, pada alergi, penderita alergi. Di sini ada IgE-nya. Jadi antibodinya sudah terikat pada plate, kemudian kita masukkan target antigennya. Jadi masukkan serumnya si pasien gitu ya, karena tadi kita mau mendeteksi adanya IgE gitu ya, imunoglobulin E. Ini maka tambahkan serum dari pasiennya. Nah, karena serum pasien, jadi kita sandwich bayangannya itu seperti roti yang bertumpuk gitu ya. Nah, tadi antibodinya, karena dia sudah antibodi yang primer menangkap si antigennya, maka kita tambahkan lagi yang namanya antibodi sekunder yang sudah terlabel dengan enzim gitu. Nah, terlabel dengan enzim, di sini enzimnya adalah HRP, horseradish peroksidase gitu ya. Nah, karena di sini ada enzim, terlabel sama enzim, bagaimana untuk merubah ada warna, terjadi perubahan warna gitu ya, maka kita harus tambahkan substrat. Jadi enzim pasangannya substrat sehingga terjadi perubahan warna di sini setelah penambahan substrat atau konjugat. Kromogen gitu ya. Oke. Nah, di sini ELISA sandwich ada 3 macam antibodi. Antibodi monoklonal dilapiskan pada microplate. Ini antibodi monoklonal yang pertama atau primary antibody. Kemudian ini adalah antibodi sekunder gitu. Kemudian antibodi yang ketiga adalah fragmen immunoglobulin, anti-immunoglobulin yang akan dideteksi begitu. Nah, sandwich ELISA kelemahannya ia memang lebih mahal dibandingkan direct dan indirect. Kelebihannya tingkat spesifitas dan sensitivitas tinggi. Kemudian dibandingkan dengan direct ELISA sering digunakan untuk mendeteksi antigen dan antibodi yang memiliki konsentrasi lebih rendah dibandingkan indirect dan direct ELISA. Capture ELISA digunakan untuk mendeteksi IgM karena sering terjadi positif palsu akibat adanya RF gitu ya. RF ini sebagai faktor negatif. Untuk menghindari false positif, IgM anti-human atau spesies tertentu, bisa rabbit, mouse, mice, goat, di-coating pada microplate sehingga terjadi ikatan spesifik antara serum yang dideteksi imunoglobulin dengan anti-IgM gitu.
Selanjutnya di sini ada kompetitif ELISA menggunakan konjugat antigen enzim atau konjugat antibodi enzim. Tidak diperlukan purifikasi terhadap larutan sampel yang mengandung antibodi atau antigen yang diinginkan, tapi hasil diperoleh tetap memiliki tingkat sensitivitas dari antibodi dan antigen. Jadi ini kita tambahkan sampel, kemudian kita tambahkan antibodi. Nah, nanti ada pencucian begitu. Nah, ini antibodi ini yang nanti akan berkompetitif gitu, kompetisi. Semoga si sampel ini yang akan terikat adalah yang si antibodi terhadap sampel. Lebih sering digunakan untuk pengukuran antigen melalui kompetitif antara antigen yang dilabel dan antibodi yang dilabel pada AB yang dilapiskan pada mikroplet. Jadi memang tadi ada kompetisi antigennya yang dilabel dengan antibodinya yang dilabel gitu. Jadi karena kompetensi, jadi yang benar-benar terjadi, yang benar-benar spesifik adalah yang tadi antibodi yang pada melekat pada sumuran tadi gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan reagensia. Yang pertama, reagensia bersuhu kamar sebelum dipakai. Ini penting gitu ya. Karena ELISA itu butuh ketelitian gitu. Pengerjaan tes sesuai dengan petunjuk dari pembuat kit itu wajib gitu. Karena tadi kit antara yang satu dengan yang lain punya sensitivitas dan spesifitas masing-masing, jadi kita harus tetap menyesuaikan. Bukan karena keinginan sendiri, ini karena saya paham prinsipnya, kemudian saya menggunakan sesuka hati. Oh, tidak bisa. Jadi ELISA itu sesuaikan dengan kit yang ada. Tidak hanya ELISA, bahkan pemeriksaan yang lain pun juga sama gitu ya. Jumlah kontrol yang dipakai sesuai petunjuk gitu. Nah, selanjutnya waktu pembuatan larutan kerja, penyimpanan larutan kerja, waktu suhu keadaan gelap, kemudian penyimpanan reagensia, itu suhu gitu ya. Jadi gini, ada yang reagen memang ketika diinkubasi itu harus di ruang gelap gitu, tidak bisa di dalam keadaan terang gitu. Misalkan dengan suhu tertentu, misalkan dia bisa efektif gitu ya pengikatannya ketika di suhu tadi ya, sudah ada yang disebutkan ketika di indirect itu ada 37 derajat Celcius begitu. Penyimpanan reagensianya tergantung pada suhu pada kit kayak gitu ya. Lagi-lagi baca kit gitu. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap penambahan spesimen atau bahan pemeriksaan. Apa saja? Yang pertama adalah jenis spesimen sesuai petunjuk. Kemudian spesimen bersuhu kamar sebelum dipakai. Perhatikan identitas spesimen, urutan sesuai lembar kerja gitu. Ya. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap inkubasi, homogenisasi sebelum inkubasi. Jadi benar-benar itu homogen dan jangan sampai ada buih. Jadi ketika kita menghomogenkan terus tiba-tiba ada buih, itu bisa mempengaruhi dari pembacaan hasil di ELISA reader begitu. Suhu dan keadaan lingkungan inkubasi sesuai dengan petunjuk. Jangan terlalu lama, jangan juga sebentar, pas gitu ya. Kita butuh ya namanya timer, stopwatch gitu. Sama seperti kalian nanti akan melakukan pemeriksaan dengan imunohistokimia di pertemuan selanjutnya. Waktu inkubasi sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada tahap pencucian, alat pencuci bekerja dengan baik, tidak ada yang tersumbat atau tumpah keluar. Biasanya kita pakai semprotan yang kita tinggal pencet, kemudian dia akan mencuci gitu ya. Nih, pencucian tuh biasanya yang botol semprotnya, kalau botol semprot yang biasa digunakan untuk pemeriksaan pewarnaan di bakteriologi atau mikrobiologi begitu, itu jauh lebih efektif. Kemudian volume larutan pencuci sesuai petunjuk, jumlah pencucian dan lamanya kontak larutan pencuci sesuai petunjuk. Keringkan setelah pencucian dengan cara meletakkan di atas beberapa lapis kertas penyerap atau tisu. Nah, tisu ini bukan sekedar tisu. Jadi tisu yang digunakan adalah tisu yang benar-benar bisa tidak mudah rontok gitu.
kita bisa gunakan tisunya itu tisu-tisu yang jenisnya untuk tisu gorengan gitu ya, tisu untuk dipakai untuk sebagai alas setelah menggoreng. Nah itu kan biasanya nyerap tuh gitu kan, tapi tidak sampai benar-benar, jangan sampai bukan tisu wajah atau tisu toilet ya, itu bahaya gitu. Jadi gunakan yang benar-benar sampai dia itu punya ketahanan gitu ya, tidak mudah untuk sobek, karena kalau sobek ya bahaya, nanti ada partikel yang tersisa bisa mempengaruhi gitu ya, atau sisaan-sisaan dari tisu juga bisa mempengaruhi hasil begitu. Hasilnya harusnya positif malah jadi false positif. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pada tahap penambahan reagensia, conjugate, substrat, dan stop solution, yaitu volume reagensia sesuai petunjuk. Cara pemipetan lebih baik bila menggunakan multi channel pipette tadi. Pembuatan dan penyimpanan larutan kerja sesuai petunjuk. Selanjutnya, kesesuaian conjugate dan substrat. Conjugate ini contohnya adalah Horserades peroksidase. Kemudian ini ya, kalau Horserades peroksidase pasangannya adalah OPD atau tidak DAB gitu. Ini sudah ada pasangannya masing-masing. Kalau alkali fosfatase itu bisa dengan PNPP. Kalau urease dengan urea bromkresol, beta galaktosidase itu pakai ONPG, orthonitrophenyl beta galaktosidase. Ini sudah pas. Udah pasangannya. Kalau misalkan kita nyebrang gimana ya? Nanti kita tidak sesuaikan enzim, pasangannya adalah substrat begitu. Bisa mempengaruhi hasil gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah larutan standar dan ini adalah larutan sampel. Gitu. Ini sudah saya sampaikan tadi gitu. Jadi alat ada yang tidak, ini kan copotan ya, bisa dicopot gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya gitu ya. Nah, yang perlu kalian tentukan adalah di sini, ini kan ada 12 plate gitu ya. Yang standar ini yang berwarna biru-biru tadi, ini gunakan adalah triplo. Jadi 1, 2, 3. Duplo itu bisa, tapi hasilnya kurang maksimal, kurang bagus. Jadi kita gunakan 3 kali pengulangan untuk standar. Misalkan standar 1 100 ppm. Jadi ini 1, 2, 3 100. Terus kemudian standar yang kedua 200 misalkan. 200 200 200. 3 300 300 300 dan sebagainya. Yang kalian harus perhatikan adalah standar itu dalam satu kit itu ada berapa macam standar. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Kalau misalnya di sini hanya 6 gitu ya, sampai di kolom F di sini, maka di sini bisa ditambahkan dengan blanko. Gitu. Atau misalkan di situ ada kontrol, kalian bisa tambahkan kontrol. Kalau kontrolnya di sini ada standarnya ada 6, ya kontrolnya juga 6 gitu kan. Ini ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Silahkan gitu ya, disesuaikan dengan penelitian yang akan mau kalian lakukan. Lalu ketika di sini ya, ini kan udah standar. Kemudian masuk mana sampel? Nah, sampel dari sini. Sampel yang pertama, maka di sini triplo 3 kali. Sampel 1, ini sampel 1, sampel 1, sampel 1. Terus selanjutnya sampel 2, sampel 2, sampel 2, sampel 3, sampel 3, sampel 3. Jadi sebelum melakukan ELISA, ada baiknya kalian membuat peta terlebih dahulu gitu ya. Jadi membuat peta terlebih dahulu, membuat kerangka kerjanya dulu, di mana saya harus memasukkan sampel. Yang pertama harus dilakukan adalah baca dulu prosedurnya gitu ya. Baca dulu prosedurnya. Perhatikan ada berapa standar di situ, terus kemudian kalian kerjakan ada berapa sampel yang mau dikerjakan. Nah, sampelnya misalkan 50 nih. Kalau 50, kita tidak bisa semuanya. Ya mungkin kalau 50 satu semua sampel bisa memenuhi, tapi hasilnya kurang bagus gitu. Jadi kalau setiap sampel itu diulang sebanyak 3 kali gitu. Sampel 1, sampel 1, sampel 1. Sampel yang pertama, sampel nomor 1, nomor 1, nomor 1. Selanjutnya sampel nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 3. Begitu dan seterusnya. Buat dulu kerangka kerjanya. Sehingga ketika kalian bekerja, ketika kita sebagai orang laboratorium bekerja, jadi kita tinggal lihat sebelah, kemudian tinggal memasukkan, oh ya setelah ini saya di kolom ini adalah standar. Jadi ini sudah pakem. Kalau tidak dibuat seperti itu, nanti kita akan
kesulitan gitu ya. Atau ini kalau baru awal-awal, kalau sudah terbiasa dengan ELISA seperti ini gitu ya, ELISA biasanya ya sudah paham, oh ini sampel 1, sampel 1, sampel 1, 2, 2, 2 gitu, dan seterusnya gitu. Kalau 50 ya kita bisa lihat di sini 1, kemudian mungkin bisa ada 2 kit gitu. Intinya sumuran sampai nomor 4 ini, A4 sampai dengan H di 12 gitu ya, itu adalah jatahnya sampel. Bagian sebelah kiri itu standar. Jadi harus benar-benar gitu ya. Ini sebelum stop reaksi. Ini sebelum ditambahkan stop solution. Ini setelah ditambahkan stop solution akhirnya terjadi perubahan warna. Begitu. Tadi. Nah, tahap pencucian ini pun juga hati-hati tadi ya. Kan ada tahap pencucian, kemudian kalau tahap pencucian kan benar-benar sampai di plat ini tidak ada yang air tersisa gitu ya, benar-benar kalau dibalikan tuh dengan keras gitu, bukan keras ya, lebih ke mantep gitu ya. Dan pastikan ini jangan sampai nanti ketika dicuci kemudian dibuang gitu ya, substrat untuk ditambahkan nanti solution yang baru gitu ya. Dan ini jangan sampai ini lepas gitu, hati-hati karena kalau lepas ya sudah bisa jadi kontaminasi dan mempengaruhi hasil seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap pembacaan hasil, panjang gelombang pembacaan sesuai petunjuk. Ada yang 450, ada yang 540 nanometer. Jadi sesuaikan dengan kitnya gitu ya, dengan pemeriksaan yang mau kita kerjakan gitu ya. Selanjutnya ada homogenisasi sebelum pembacaan gitu. Nilai validitas tes sebelum interpretasi hasil, ada serapan kontrol negatif, kemudian ada serapan kontrol positif, nilai cut off, kemudian bila hasil tidak valid atau sah jangan lakukan interpretasi. Begitu. Next, selanjutnya ini interpretasi hasil, itu bisa nilai OD sampel dikonversikan ke persamaan regresi kurva standar. Jadi kita bikin dulu kurva standarnya, kemudian nanti nilai OD-nya akan menyesuaikan dari regresinya. Ini kan ada persamaannya, nanti kita masukkan di situ. Kalau lebih gampangnya bisa kalian menggunakan yang namanya Curve Expert. Nah, Curve Expert itu suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat tadi ini regresi kurva standar. Nah, ini contohnya, ini interpretasi hasil. Kita akan dapat nilai cut off. Nilai cut off adalah rata dari kontrol negatif. Kan tadi ada kontrol ya, kontrol negatif ditambah 0,1. Nah, jika nilai OD-nya, OD itu nilai absorbansi yang sudah kita peroleh tadi, kita harus nilai. Yang pertama harus kita lakukan gini. Ketahui dulu cut off-nya. Hitung dulu cut off-nya, kemudian dibandingkan dengan optical density-nya. Kan begitu sampel ini masuk dikerjakan, nanti akan ada keluar hasilnya gitu. Nah, hasil optical density-nya tadi kita bandingkan dengan nilai cut off. Kalau lebih kecil nilai OD-nya dibandingkan CO-nya, cut off-nya, maka dia non-reaktif. Kalau nilai OD-nya lebih besar daripada cut off-nya, maka dia reaktif. Seperti itu. Oke. Tadi kita bicara tentang ELISA, menggunakan ELISA reader. Nah, sekarang kita pelajari automated ELISA. Automated ELISA prinsipnya sama dengan ELISA, hanya saja kita gunakan prosesnya itu secara otomatisasi gitu. Nah, ini saya ambil dari DSX gitu ya. Di sini ada dalam satu alat ini untuk ada reader, washer, inkubator, sample ID, ambient drawer, dan electronic pot untuk standar. Kemudian di sistem ini ada robotic arm. Ini kemudian di sini ada untuk yang membaca, di sini juga ada inkubator, kemudian ada washer, ini pencucinya, kemudian E-nya ini sampel ada di sini. Kemudian ada F-nya itu adalah ambient drawer, kemudian G washer bottle atau pencuci ya, botol pencuci, kemudian ada tip disposal
di sini. Kemudian ada liquid waste disposal, ini untuk pembuangan sampahnya, dan J-nya adalah identifikasi begitu. Ini untuk identifikasi sampelnya gitu. Jadi ketika alat masuk, kemudian di substratnya ditambahkan, diinkubasikan, kemudian di stop reagen, kemudian dibaca. Dan ini ada alatnya secara otomatisasi gitu. Nah, ketika masuk, ini saya ambil dari Thermo Fisher. Ini pertama, cuci, kemudian jalankan, tambahkan konjugat, diinkubasi, kemudian setelah diinkubasi tambahkan mencuci konjugat yang tidak berikatan, kemudian tambahkan substrat, diinkubasi lagi, tambahkan stop reagen, kemudian tambahkan substrat lagi gitu, kemudian diinkubasi, tambahkan lagi stop reagen dan protokol. Kalau tadi kan kita harus masukkan ya, masuk dicuci begitu, masuk kita nyuci secara manual. Kalau ini sudah otomatisasi dalam satu alat udah. Nah, apa yang harus kita pahami, harus kita perhatikan dengan alat-alat otomatisasi? Ada berbagai macam laboratorium yang sudah menggunakan ini gitu ya. Setidaknya sebelum kita mau melakukan dengan sampel, gunakan dulu yang namanya kalibrasi. Kemudian ibarat kata motor itu dipanaskan gitu ya, 2 jam sebelum kita mencoba sampel gitu, itu kita harus ibarat kata itu dikalibrasi dulu gitu ya. Kita mulai di QC dulu, kemudian di maintenance dulu sebelum kita masukkan sampel. Jadi kita tidak bisa dengan automated ELISA jangan langsung dimasukkan nih saya sampel, tidak bisa. Jadi kalau automated ELISA sama seperti kalau kita mau pakai motor, kalau mau hasilnya bagus ya mesinnya harus dipanaskan terlebih dahulu, baru kita nanti pakai gitu. Selanjutnya ini alatnya. Ini saya hanya mengambil salah satu dari produk ELISA reader gitu ya, ELISA automated ELISA gitu ya. Automated ELISA yang ketika nanti kita masukkan ya alat otomatisasi. Hanya saja kan kalau alat otomatisasi butuh listrik gitu kan. Nah, kalau nanti pengerjaan ELISA tiba-tiba listriknya mati ya itu nanti akan terkendala lagi begitu. Oke, terus ini ada automated ELISA dengan inkubasi yang sudah otomasi. Selanjutnya ini juga complete ELISA dan workstation di sini. Jadi ada tempat untuk inkubasinya sendiri, ada tempat ini. Jadi kita tidak perlu ketika mau inkubasi harus pindahkan ke ruang gelap sendiri gitu. Kalau sudah otomatisasi dalam satu alat itu udah kita jalan, kita bisa mengerjakan yang lain dan ketemu hasilnya seperti itu. Prinsipnya pada dasarnya sama, yang membedakan adalah kalau yang tadi kita jelaskan gitu ya, yang kita tadi jelaskan sebelumnya itu kan kita hanya bagaimana melakukan secara manual gitu ya, secara manual lah. Sekarang ini kita lakukan secara otomatisasi gitu. Nah, ini saya ambil dari jurnalnya Chai tahun 2015an kalau nggak salah gitu ya, kalau tidak salah ini Chai. Oke. Di sini plate nomor 1 ini shaking inkubasi, terus kemudian ditambahkan lagi plate, kemudian nanti tambahkan di buffer, kemudian dia akan jalan terus begitu. Ini multi plate gitu ya, dan dia menggunakan 5 HCP ELISA plate. Ini ada plate-nya ada 5 gitu ya. Itu untuk yang A, yang B-nya dengan parallel processing for residual protein pada ELISA plate gitu. Yang 1 4, yang 1 5 ini dengan alat otomatisasi gitu ya. Oke. Ya, sekian dari pembahasan tentang ELISA dan automated ELISA. Mudah-mudahan ada gambaran dan ada ilmu yang bisa diperoleh gitu ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.